Hai sahabat Sati, balik lagi bersama YouTube channel saya, Sahabat Sehati. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nanti saya akan selalu update di YouTube channel saya. Pernah nggak kalian merasa dulunya pengalaman buruknya ketika kita depresi, ketika kita overthinking, ketika kita tidak semangat hidup, atau mungkin income kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apalagi kita banyak tanggungan di luar seperti hutang. Maka jalan pintas kita itu adalah, gimana sih? Aku pengen mati saja deh kalau seandainya saya seperti ini terus hidupnya. Seperti hidup tidak segan, mati pun tidak mau. Saya punya pengalaman yang sangat buruk sekali sebelum saya mengenal yang namanya energi ikhlas dan spiritual awakening. Saya mengalami bahwa hidup saya terpuruk, banyak hutang, keluarga tidak happy, dan juga banyak tekanan-tekanan hidup, termasuk tekanan mental dan juga spiritual. Adapun juga pekerjaan tidak ada. Sampai saya mengalami depresi dan ingin mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan yang ada di Jakarta Timur. Pengalaman saya sangat buruk sekali seperti itu. Sudah kemana-mana seperti kayak tidak ada jalan keluarnya. Seperti kayak buntu kehidupan saya. Mau jalan ke sini tidak bisa, mau jalan ke situ tidak bisa. Mau makan saja tidak bisa, bahkan mau menjadi ART saja, itu tidak ada jalan buat saya. Lalu apa yang terjadi? Perasaan saya setiap hari nangis, setiap hari sedih. Karena merasa besok harus makan apa, besok harus tinggal di mana. Karena posisi saya saat itu waktu datang ke Jakarta pertama kali, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, tidak punya bekal hidup, hanya berbekal uang Rp50.000. Dan akhirnya saya tidur di salah satu masjid yang ada di daerah Jakarta Timur. Tiap hari saya tidur di masjid. Melangsungkan hidup, saya beranikan diri untuk ngelamar menjadi ART di salah satu restoran, tapi hasilnya nihil. Dan saya merasa bahwa saya kan punya pengalaman di salah satu kampus, dan saya juga punya pendidikan yang bagus untuk bisa bertahan hidup. Tapi kenapa sepertinya saat itu saya merasa bahwa Tuhan itu kayak ngasih cobaan, ujian yang menurut saya saat itu saya tidak kuat. Siang malam silih berganti, saya akhirnya tidak bisa tidur selama 6 bulan. Sudah berobat ke dokter, ke sana ke sini, bahwa saya dikira punya penyakit apa. Dikasih obat, tapi hasilnya tetap saja tidak bisa tidur selama 6 bulan. Intinya pengalaman hidup saya sangat pahit saat itu, membuat saya itu kayak depresi, tidak percaya diri, seperti ingin mengakhiri hidup, dan keluarga pun tidak ada yang mensupport saya, hanya saya seorang diri. Kalau saya bercerita ke keluarga, suruh pulang dan pastinya akan marah. Dan akhirnya setelah perjalanan spiritual saya setiap hari seperti itu di daerah Jakarta, ingin bunuh diri, ingin lompat aja, tapi saya masih berpikir kalau saya bunuh diri, mikirnya dulu ya, pasti saya akan masuk neraka. Masih ada pertimbangan antara malaikat dan setannya itu masih berbenturan. Kalau seandainya malaikatnya bilang kamu kalau meninggal, kalau mati dengan cara yang sadis seperti itu, maka kamu akan langsung masuk neraka. Mikirnya seperti itu. Yang jinnya, saya kan nggak kuat melanjutkan hidup. Saya kan nggak kuat seperti ini terus setiap hari. Nah, akhirnya saya berkelana mencarilah seseorang atau mungkin yang bisa mengobatin luka batinku, atau mungkin gimana cara saya mendapatkan spiritual awakening. Akhirnya saya bertemulah dengan seseorang yang saat ini menjadi guru saya. Guru saya yaitu energi ikhlas. Saya ikut pelatihannya, saya ikut pelatihan kemanapun,
mau ke luar negeri cari ilmu, di Asia cari ilmu, gimana cara mengobati luka batin saya, gimana cara saya itu tidak seperti ini terus, tidak terpuruk terus. Itu 15 tahun yang lalu. Dan akhirnya saya tiap hari latihan, gimana caranya saya ada energi ikhlas, gimana cara saya membangkitkan happiness feeling, gimana caranya saya happy, karena perasaan saya tidak pernah happy dalam hidup saya. Akhirnya belajar, latihan, ternyata perjalanan hidup saya itu yang pernah mungkin ya ada pengalaman buruk tentang hidupnya, itu adalah bagian dari suatu perjalanan. Ibarat kita mau jalan ke Jakarta, dari mana kalian? Itu pasti ada melewati jalan-jalan. Contohnya ada becek, ya kita harus jalanin. Ada batu yang kita harus lewatin. Kita lewat, ada tanjakan yang harus kita lewatin. Ada turunan yang harus kita lewatin. Kita harus melewati hal itu untuk sampai ke tujuan kalau kita paham. Tapi kalau kita tidak paham, ternyata bahwa kok Tuhan memberikan cobaan seperti ini yang saya merasa tidak kuat dengan cobaan ini. Padahal itulah cara Tuhan itu untuk kita itu sampai tujuan. Nah, setelah sampai tujuan, kalau kita mempelajari yang namanya ilmu-ilmu seperti itu, mempelajari yang namanya cara-caranya kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, ada memang badai, ada memang kendala, tapi kita harus lalui kendala itu. Bukannya orang-orang yang sukses di luar sana, yang sudah banyak mengalami ujian, rintangan, cobaan, dia akan sukses sekarang karena dia pernah mengalami yang namanya ketidaknyamanan. Nah, inilah yang dirasakan saya sekarang, bahwa setelah saya mengalami permasalahan seperti itu bertahun-tahun, kira-kira sudah lebih dari 3 tahunan seperti itu dulunya. Rasanya tidak enak, maka rasanya tidak enak, rasanya lapar, rasanya haus, rasanya disia-siakan teman, rasanya disia-siakan keluarga. Itu sekarang saya jadi merasakan bahwa gimana nikmatnya kita berbagi sama orang, gimana kita cara mentreatment orang, gimana cara kita menghargai orang. Karena saya pernah dulunya tidak dihargain, tidak ditreatment sama orang, diusir sama orang, tidak ditolong sama orang. Nah, saat inilah kita yang sudah pernah mengalami seperti itu, goncangan hidup, down dalam hidupnya, maka kedepannya kita lebih menghargai orang. Nikmati gimana sih hidup seperti ini. Bagi semuanya yang masih mengalami depresi atau mungkin tidak semangat hidup, ayo, kalian semuanya harus melewati itu. Kalau sudah terlewati, itu sangat indah sekali. Kalau kita bisa menerima bahwa ini adalah takdirnya. Nanti saya akan update di YouTube channel kami Sahabat Sehati. Sampai jumpa.